Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang baru, yaitu kode Igniter versi keempat ya. Pada video-video sebelumnya kita telah mempelajari tentang Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman PHP. Jadi apa itu kode Igniter 4? Kita langsung saja ke halaman websitenya. Ya, jadi untuk membuka atau melihat apa itu kode Igniter 4, kita bisa mengakses situsnya pada codeigniter.com ya. Jadi di websitenya ini bisa kita lihat ya tentang penjelasan kode Igniter 4, yaitu sebuah kerangka kerja PHP yang sangat powerful, namun dia tetap memiliki size atau ukuran yang sangat kecil. Kode Igniter ini dibuat untuk para pengembang atau developer yang membutuhkan perangkat yang sederhana namun tetap elegan dalam membuat aplikasi web dengan berbagai fitur-fitur yang lengkap. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita menggunakan kode Igniter daripada framework yang lain ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kode Igniter itu dia memiliki size yang sangat kecil ya. Di mana kalau kita lihat kode Igniter versi 3 itu memiliki ukuran hanya di bawah 2 MB. Itu sudah termasuk dengan panduan penggunaannya, sedangkan untuk versi 4-nya sendiri dia size-nya hanya sekitar 1,2. Nah, kemudian kalau file panduan penggunaannya itu sekitar 6 MB. Nah, kemudian yang kedua, kita dapat mengatasi kerumitan ya, namun dengan cara-cara yang sederhana. Nah, kode Igniter ini dia menggunakan MVC atau Model View Controller, namun kita tidak harus menggunakan MVC di dalamnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia memiliki dokumentasi yang jelas. Kemudian dia mempunyai penampilan yang bagus, ya. Kemudian sistem keamanannya yang kuat. Dan yang terakhir, kode Igniter ini dia hampir tanpa nol konfigurasi. Jadi sebagian besar konfigurasi kode Igniter itu dilakukan secara konvensi, maksudnya kita dapat melakukan konfigurasi sesuai dengan apa-apa yang kita butuhkan. Nah, semua file-file konfigurasinya itu berada di dalam folder config yang ada di dalamnya. Ya, sekarang kita lihat untuk kode Igniter-nya sendiri. Sekarang dia sudah ada pada versi 4.04 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat apa-apa saja yang dibutuhkan jika kita ingin menginstal kode Igniter versi ke-4. Nah, bisa kita masuk ke sini ya, di dokumentasinya. Kita lihat di sistem rekrutmennya. Nah, jadi untuk melakukan instalasi kode Igniter versi keempat itu kita membutuhkan PHP versi 7.2 ke atas. Nah, selain itu kita juga harus menginstal ya atau mengincludekan ekstensi intl dan mbstring di dalamnya.
Sedangkan untuk database kita membutuhkan MySQL versi 5 ya, versi 5.1 ke atas. Ya, jadi untuk aplikasinya sendiri kita menggunakan SAM versi terbaru, di mana versi ini dia sudah mendukung versi 7.2 ke atas ya. Nah, untuk mengecek versi PHP kita, kita dapat membuka konsol atau command prompt, kemudian kita ketikkan php-p. Jika muncul php is not recognized, berarti folder PHP yang ada di subnya itu belum kita masukkan pada environment variable. Untuk memasukkan path PHP ke environment variable, kita buka dulu terlebih dahulu folder PHP pada sub, di mana folder ini berada di C sum PHP. Ini tinggal copy saja path-nya ya, tinggal kita salin atau kita copy. Kemudian setelah kita salin, kita pastekan atau kita masukkan ke environment variable. Nah, di sini untuk membuka environment variable-nya kita ke My Computer atau di PC, kemudian kita klik kanan Property, lalu masuk ke Advanced System Setting. Selanjutnya di tab Advanced paling bawah kita pilih Environment Variable. Nah, di sini di bawah ya, di kotak bawah kita cari path. Kemudian kita klik 2 kali atau kita klik tombol edit, kemudian tekan new. Nah, di sini kita pastikan saja path yang telah kita copy tadi. Kita oke. Nah, jika tampilannya tidak seperti tadi ya, nah, misalnya tampilannya berbentuk teks seperti ini, nah, caranya adalah tinggal menambahkan titik koma di ujung perintah, lalu masukkan path-nya tadi yang C sum/php. Kalau sudah kita oke, kita oke lagi. Nah, kita tutup konsolnya dulu, kemudian kita buka kembali command prompt-nya, kita ketikkan ulang php-p, kita lihat, oke ya, sudah. Perintah PHP-nya ini sudah terbaca. Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 7.3 ya. Oke, selanjutnya kita lihat kebutuhan selanjutnya ya. Setelah PHP versi 7 ke atas, kita juga membutuhkan ekstensi intl dan mbstring. Nah, untuk menginstal atau mengaktifkan fungsi ini, bisa kita buka file php titik ini yang berada pada folder PHP tadi, atau bisa kita akses atau kita buka di SAM control panel di Apache-nya, folder config, kita klik kanan, kita pilih PHP titik ini. Nah, di sini kita cari ya, kita Ctrl F saja, lakukan pencarian, kita tuliskan intl. Nah, di sini oke, sudah dapat. Nah, ini tinggal kita hilangkan titik koma di depannya ya. Jadi kalau ada titik koma di depannya berarti dia tidak aktif. Nah, sedangkan kalau untuk mengaktifkan itu tinggal kita hapus titik koma yang ada di depan perintah extension intl. Nah, kita juga cek pada mbstring, pastikan juga tidak ada titik koma di depannya. Ya, jadi yang dua
file ini harus kita aktifkan, yaitu mtl dan mbstring. Oke, kalau sudah jangan lupa di save, kemudian kita close. Sekarang kita download file CodeIgniter-nya. Caranya kita ke Branda, ya, kita ke Brandanya. Di Brandanya sini tinggal kita klik download. Kemudian kita tunggu sampai proses download selesai. Ini tidak membutuhkan waktu lama karena size-nya sangat kecil. Kita lihat berapa ukuran setelah kita mendownload filenya. Ini hanya sebesar 900-an kilobyte saja. Kita lihat ya, 900-an kilobyte. Kemudian kalau sudah kita ekstrak, ya, jadi file ini bisa kita ekstrak. Misalnya nanti saya ekstrak ke sum, ya, kemudian ke folder htdoc. Oke, saya ekstrak di sini. Ya, kita lihat. Nah, size-nya itu hanya sekitar 2 MB, ya, 2 MB lebih. Sangat-sangat kecil, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ganti dulu nama foldernya. Ya, kemudian kita jalankan menggunakan Apache Web Server. Kemudian kita cek di localhost slash tadi nama foldernya CI4. Nah, kita lihat di sini tampilannya, ya. Dia tidak langsung masuk ke aplikasinya. Nah, kenapa? Kita lihat, karena di sini tidak ada folder indeksnya, makanya tampilannya hanya seperti ini, ya, tampilan tanpa file index. Jadi di sini kita lihat semua folder-folder dan file-file yang ada pada CodeIgniter-nya. Nah, bagaimana untuk mengaksesnya? Nah, kita harus masuk terlebih dahulu ke folder public. Baru muncul, ya, baru muncul halaman CodeIgniter-nya. Oke, ya, jadi kita sudah melakukan instalasi CodeIgniter, ya, secara manual. Nah, jadi kalau kita lihat instalasinya di manualnya itu, selain manual kita juga dapat melakukan instalasi menggunakan Composer. Jadi Composer ini kita melakukan penginstalan dengan mengetikkan perintah. Jadi untuk melakukan instalasi Composer, kita harus menginstal ini dulu, aplikasi Composernya di websitenya di getcomposer.org. Ya, kita buka, kemudian kita download, ya. Di sini link downloadnya. Setelah kita download, seperti biasa kita cek lewat command prompt, tinggal mengetikkan Composer pada command prompt.
Jika muncul tampilan seperti ini, berarti komposernya sudah terinstall dengan benar. Ya, jadi ini adalah perintah komposer jika kita ingin melakukan instalasi secara full, termasuk dengan file unit testingnya. Kalau kita ingin menggunakan size yang lebih kecil, kita dapat menggunakan perintah ini dengan menambahkan minus nodef di belakangnya, maka size-nya akan lebih kecil karena dia tidak menggunakan atau tidak melakukan instalasi unit testing di dalamnya. Setelah kita mengkopikan perintahnya tadi, kita bisa masukkan perintahnya di sini. Namun sebelum itu kita masuk dulu ke folder ya, di mana kita ingin menyimpan file tersebut. Ya, di sini karena saya ingin install di htdoc, berarti saya harus masuk dulu ke folder htdoc-nya. Oke, kalau sudah tinggal kita pastekan, kemudian ya saya ingin memberikan nama folder ya, atau nama project. Jadi saya bisa tambahkan sebelum minus nodef-nya, saya tambahkan apa nama project yang kita inginkan. Misalnya CI4 Composer. Ya, kemudian kita enter dan tinggal menunggu hasil instalasinya selesai. A few moments later. A few inches later. Ya, di sini kita lihat folder hasil instalasinya menggunakan Composer. Kita lihat size-nya hanya sekitar 3 MB. Kemudian kita lihat struktur foldernya. Ada sedikit perbedaan dengan struktur folder kalau kita melakukan instalasi secara manual ya. Kita lihat struktur folder yang tadi yang kita install manual. Di sini ada beberapa folder yang tidak ada. Di sini ada folder test ya dan folder vendor. Di sini folder tersebut dan GitHub juga itu tidak ada pada file kalau kita melakukan instalasi secara manual. Kemudian juga ada beberapa file di bawah yang tidak ada ya. Oke. Ya, sekarang kita coba jalankan tadi yang kita install lewat Composer. Ya, hasilnya sama. Karena tidak ada file index di dalamnya, maka tampilannya seperti ini. Untuk bisa mengakses, kita harus masuk ke public dulu. Nah, tampilannya kurang lebih sama kalau kita melakukan instalasi secara manual maupun Composer. Nah, kemudian pada CodeIgniter itu ada yang namanya file Spark ya. Jadi file Spark itu dengan adanya fungsi Spark ini kita bisa menjalankan CodeIgniter tanpa server Apache. Ya, kita stop dulu, kita coba menjalankan CodeIgniter-nya tanpa Apache. Jadi kita ketikkan perintahnya. Sebelum itu kita masuk dulu ke folder di mana filenya itu yang akan kita jalankan. Jadi kita ketikkan perintahnya php spark serve, kemudian kita enter, maka dia akan berjalan pada localhost port 8080. Nah, kita coba masukkan linknya localhost /2 8080. Kita cek ya, jadi langsung terbuka di dalam folder publiknya tadi. Kita cek di sini Apache-nya tidak aktif ya. Nah, jadi kita jalankan lewat Spark-nya tadi di localhost 8080. Kemudian
dengan menggunakan Spark ini, kita dapat menjalankan CI-nya itu walaupun tidak disimpan di htdoc. Misalnya ini saya kopikan ke folder D. Ya, sekarang saya jalankan file CodeIgniternya yang berada di drive D. Kita stop dulu ya. Jadi untuk men-stop yang jalan itu adalah dengan menekan perintah Ctrl C. Kita stop dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba refresh dulu halamannya. Kalau Spark-nya kita hentikan, nah, lihat ya, tidak tersambung. Jadi kalau Spark kita hentikan, dia tidak tersambung. Sekarang kita masuk ke drive D, kita akses folder C4-nya. Nah, sekarang kita coba jalankan PHP Spark-nya di sini. Oke, berjalan ya. Jadi kita bisa jalankan file CodeIgniter-nya walaupun bukan di drive, bukan di htdoc, di drive manapun, di folder manapun bisa kita jalankan dengan menggunakan perintah Spark. Nah, baik, cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.